Tapi kalau kita bicara tentang Australia, walaupun dia udah sering masuk ke Piala Dunia, jangan salah. Sekarang ini pemain Indonesia bukan kaleng-kaleng, boy. Ada skor yang sekarang ya. Ngeri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opsi BWTG. Obrolan siang bawah BWTG. Enggak kompak ininya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Satu ini sama aja, Pak. Sekarang udah ada pemilihan kan, jadi udah bebas kita mau begini, begono ya. Udah bebas ya. Udah bebas sekarang, Pak. Ini Nah, berasa lama banget kita nggak konten. iya, Pak, gara-gara kemarin. Sudah gara-gara kemarin kena kesenggol gara-gara muklas bahkan tidur sih. Maksudnya saya injak muklas, Pak. Mendingan saya senggol setak kontak dibandingkan injak muklas, ya kan? Kita udah lama nggak konten, sekali konten Kapus. seru banget. Kagak kesep. Iya. Nggak apa-apa. Buat pelajaran. Buat pelajaran lagi ke Ingat kan, depannya. penyesalan itu ya buat pelajaran. Gitu, Pak. Hari ini kita ngomongin apa, Nas? Ya, kita sekarang ingin membahas ini, Pak. Sekarang kan di bulan Maret, tanggal berapa nih, Pak? Sekarang tanggal berapa ya sekarang ya? 5 apa? 5, puasa ke-5 soalnya. Ah, Iya kan? tanggal 5 ya? Iya, seingat gue 5. Ntar orang-orang dibilangnya tanggal 6 deh. Ntar kita lagi kesalahan nih. Iya. Ya, coba lihat HP dulu bentar. 5 Maret bener orang puasa ke-5. Iya. Oh iya, tanggal 5 Maret betul. Iya. Bentar lagi mau ada apa nih? Ini 5 ke 20 berapa hari lagi, Pak? Ini tadi ya, ini kan nanya ini 5 ke 20 15 hari lagi. Wah, 15 hari lagi. Udah emang nggak sabar Kok sih. 20 sih? Itu tanggal 20. 20 apa 25? 20, Pak. Kan 20 dulu kita bertandang ke Australia. Oh. Nanti tandangnya ke Indonesia, Oh, iya. Bahrain. Bapak pernah kata. Berarti 15 hari lagi ada apa 15 hari lagi? 15 hari lagi ini kita akan Indonesia ini akan kita nonton timnas tersayang kita nih melawan timnas Australia. Oh, kualifikasi. Kualifikasi Piala Dunia round 3. Round 3. Kita doain timnas Indonesia kita dapat hasil yang maksimal. Nah, maksimal dari Bapak ragu-ragu nih. Ini maksimal tau kan nih? Kalau saya sih kalau saya pribadi sih, kalau saya yakin menang. Kalau saya udah di tahun ini ya, Pak, 4 match. Saya yakin 3 matchnya itu lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina sapu bersih habis 9 poin. Kalau saya nih. Sama Jepangnya enggak? Kalau Jepang nggak, kita jauh. Kalau Jepang, saya realistis aja, Pak. Kalau Jepang masih jauh. Tapi kalau kita bicara tentang Australia, walaupun dia udah sering masuk ke Piala Dunia, jangan salah. Sekarang ini pemain Indonesia bukan kaleng-kaleng, boy. Ada skor yang sekarang ya? Ngeri, Pak. Kita ngomongin skuadnya atau pelatihnya nih? Atau Satu persatu dulu. Satu persatu. Nah, Bapak maunya pelatihnya dulu. Yang saya tanya ke Bapak, apa pemainnya dulu nih? Terserah lu. Jadi hari ini lu yang bawain acara. Oh, iya. Ntar gua nanggepin aja ya. Karena kan gua juga nggak terlalu ngikutin nih. Jadi nanti gua ngejawab ya sesuai yang gua tahu aja atau prediksi gua lah. Gitu. Oke. Sekarang dari gini. mana? Sekarang kan gini, Pak. Kita sudah tidak bersama lagi dengan Sintayong nih, dengan STY. Digantikan dengan Patrick Kluivert. Ya kan, dengan para asistennya Denny Lansard sama Pastur kan. Ya. Nah, iya benar. Terus. Nah, dia ini emang di media sosial yang kita tahu yang membawa nama ini kan sebenarnya si Patrick Kluivert, Pak. Tapi yang teknikal yang asisten 2 ini ibarat kata yang benar-benar orangnya yang nggak kalah jago juga. Nggak kalah jagonya sama Patrick Kluivert, Pak. Jadi saya optimisnya di si asistennya ini sih, Pak. Saya yakin banget nih asistennya bisa ngedukung Patrick Kluivert buat ngembangin pemain timnas. Ya, iya, begitu, Pak. Kalau nggak salah bukan si Pastur ya. Pastur itu membawa Almeria City dari divisi 2 Belanda ke divisi 1 ke era divisi. Itu kan udah ibarat kata kan prestasi yang bagus dalam arti saya. Pastur di situ pelatih atau asisten? Waktu di Almeria itu pelatih, Pak. Oh, pelatih. Almeria itu pelatih, makanya dia sekarang ditarik lah sama PSSI ya untuk membangun. Kalau yang satu lagi Si Denny Lansard
Nah, saya kalau itu kurang tahu Pak kalau Denny Langsat ya. Yang tahu bisa. Yang tahu bisa komen. Saya tahunya cuman di pastor doang tuh. Nah, sekarang yang saya berharapin dengan sebenarnya dengan asistennya sih Pak. Yang saya pengennya setiap masukan di antara dua asisten ini apa di Patrick Oliver ini PK ini harusnya PK ini seharusnya ya saya sih mudah-mudahan sih bisa dia misalnya nih dia ngasih masukan nih ya langsung bisa diterima Pak, maksudnya gitu loh, jangan langsung lape wah gini maksudnya gitu kan, maksudnya langsung ya udah misalkan dia kan ibaratnya ngasih masukan ke PK ini kan nggak mungkin dengan abal-abal gitu Pak. Itu ya kan pasti ada koordinasi lah di dalam lah, cuma kan kita nggak dari luar nggak bakal bisa ngelihat juga, apalagi tiga-tiganya itu dari Belanda ya? Dari Belanda. Iya. Nah, jadi bahasanya mungkin lebih cepat lah ininya. Membaurnya. Iya, lebih cepat nyatunya. Nah, Bapak tahu nggak sih kalau misalnya Belanda itu terkenal dengan apanya? Total footballnya kan? Iya. Permainan all out lah, ibarat kata nyerang, ya kan? Beda dengan Sintayong kan. Kalau Sintayong kan bertahan langsung back pass ke depan. Ya. Bertahan. Karena formasinya mungkin beda ya. Kalau Sintayong kan kemarin dia ngandalin 3 back. 3 back belakang. 5 tengah kan? Iya. Kalau ini kan pasti dia pakai 4 back, 4-3-3. Ya, kita lihat nanti. Karena belum sempat uji coba kan yang sejak dilatih sama PK belum kan? Belum. Tapi yang saya bikin ininya, Bapak tahu nggak sih udah pernah nonton belum yang antara timnas Indonesia melawan Curaçao? Enggak nonton. Negara Curaçao enggak tahu Bapak? Tahu, pernah dengar. Oh, iya. Tahu. Enggak dikira Bapak. Iya, pernah dengar. Nah, jadi timnas Indonesia yang ditungkangin oleh si STY dan Curaçao ditunggang oleh PT Kuriper. Bapak tahu nggak itu kita menang? Iya, waktu itu pernah main kan? Pernah main kan, kita menang kan. Kalau nggak salah skornya apa 3-1 apa 2-1 gitu. Lawan Curaçao dua leg sih sebenarnya. Yang leg keduanya nggak usah seri dah. Nggak salah. Nah, itu yang ditungkangin ya, itu maksudnya ya STY juga bisa gitu loh maksudnya. Bisa pakai dengan formasi dia kan? Iya, ya tapi yang saya iniin makanya saya sih berharapnya dengan si Denny Langsat sama si Pastor ini. Ya mudah-mudahan formasinya bisa didengar lah oleh si PK gitu loh. Susunan pemain gitu loh. Nah, kalau komposisi pemain, kira-kira yang kemarin dipakai sama STY bakal dipakai lagi nggak sama PK, atau ada beberapa yang bakal tereliminasi nih? Karena kan ada beberapa yang masuk juga kan? Iya kan? Nah, gini Pak, PK ini dia itu ada kriterianya Pak. Jadi dia itu pemain yang nggak main di performanya kurang lah di timnya, itu bakal nggak dipanggil. Makanya sekarang tim-tim ya sekarang pemain-pemain itu harus ya out gitu loh. Bersaing kan? Harus benar-benar bersaing. Lipat begitu. Tapi kan belum pengumuman ya? Belum Pak. Nanti tanggal 10 pendaftaran pemain. Oh berarti kita nantiin aja ya. Tanggal 10 itu. Berarti 5 hari lagi nih. Bakal ketahuan nih. Nama-nama. Iya, nama-nama pemain yang bakal dipakai buat lawan Australia. Iya, tanggal 10 itu terakhir pendaftaran untuk lawan Australia Pak. Kita sebelumnya lawan Australia berapa? Seri. Di kandang kita. Seri. Berarti besok kita main tandang ke Australia. Nah, ini kita keuntungannya Pak melawan Australia. Kebanyakan pemainnya banyak yang cedera Pak. Pemain siapa nih? Pemain Australia, pemain utamanya. Banyak pemain kita alhamdulillah. Kalau yang kemarin akumulasi masih ada nggak? Akumulasi kita ada ya? Ada. Karena akumulasi ya? Akumulasi itu yang kemungkinan yang nggak dipanggil adalah Orad Mangun Pak. Kemarin lawan Arab kartu kuning. Kuning Pak. Dia kan udah dapat kartu kuning sebelumnya. Di Arab lawan Arab dapat kartu merah kemarin siapa? Nggak ada Pak. Pemain kita yang kartu merah? Nggak ada kartu merah kita. Oh iya ada ya? Nggak ada Pak kartu kuning, Orad Mangun. Jadi dia pertandingan Australia nggak main. Nah makanya disitulah ada si Ole Romeni nanti yang gantiin. Jadi formasinya sih Ole bukan penyerang ya? Penyerang tengah. Penyerang kan? Nah ini yang lagi dikebut nih Pak, naturalisasi 3 pemain. Si Paolo Pesci, terus si Emil Odero, sama si James. Nah 3 ini lagi dikebut nih naturalisasinya nih. Apakah nanti keburu atau enggak lawan Australia dia main? Cuma kalau misalnya dipaksakan juga terlalu adaptasinya kan harus harus ada adaptasi dulu kan, masa langsung tiba-tiba dia nanti bisa langsung main kan kasihan juga pemain yang lain. Iya gini Pak, kita tidak tutup kemungkinan emang ada beberapa pos yang kita harus butuhkan di antara 3 orang ini Pak.
kayak semacam si Palompesi itu bisa jadi tandemnya si Tom Hai Pak. Lu kayaknya udah ini banget ya. Hah? Ngelotok banget. Ngotot sih Pak. Ya saya sih ya ini prediksi saya Iya, doang gitu. Jadi tandeman si Tom Hai Pak sama si Ivar Jenner. Si Ivar. Iya. Nah, nanti di sayapnya itu, di sayap kan dia kan pakai 4-4-3 Pak. Iya. Nah, saya bahas dari ini nih. Ini prediksi saya nih ya Iya. Pak. Prediksi line up saya nih. Yang saya yakin yang dipakai adalah walaupun ada si Emil Ordero nih Pak. Si Emil yang dipakai pasti Martin Paes. Yang dipakai penjaga gawang. Nah, Backnya 4 4 back Kira-kira. sejajar si Kevin Dix. Kevin Dix. Kirinya Herdong. Veldong. Ya, tahu. Tengahnya 2 Jay Jadi sama sama. Miles Hilgers. Oh, lah, Ferrari udah nggak main loh. Kenapa? Nah, Rizky udah main Rizky. Rizky Ridho. Iya. Ya mungkin dicadangkan dulu Pak itu. Ya bisa benar Rizky Ridho itu sebenarnya sama kuatnya sama orang 4 ini Pak. Dia kan Menurut saya ibaratnya salah satu pemain Indonesia yang saat ini konsisten lah. iya Heeh. sering dipakai kan pas Iya. zamannya STW kemarin kan. Bagus juga Pak, tidak tertutup kemungkinan dia akan dipakai juga. Pasti kan ya gini loh Pak, di sistem sepak bola ini setahu saya di Madrid nih Pak. Ini kita bahas masalah Madrid nih Pak ya. Nah, gini. Ala Madrid. Ya, ala Madrid. Menang 2-1. Oke. Nah, di Madrid itu gini loh Pak. Dia tuh komposisinya pemain utama dan pemain cadangan itu sama-sama bagus komposisinya Pak. Jadi harus balance gitu loh. Jadi kita pun menaruh pemain itu nggak asal juga naruh pemain begitu Pak. Penggantinya ya harus sesuai. Sesuai, jangan kemampuan. Sama Rizky Ridho, jujur Pak, Rizky Ridho ini sama 4 orang yang tadi saya sebutin sama aja kualitas sama Rizky Ridho. Tapi kan karakter pemain back sayap sama back tengah kan pasti beda kan? Beda. Beda. Kan kalau misalnya si Ridho kan rata-rata di tengah dia Pak. Iya, main di tengah dia. Iya, kalau ya paling kalau nggak Hilgers ya Jai. Itu Pak. Hilgers sudah masuk deh. Masuk sih udah cedera, udah nggak cedera, udah fit lah. Nah, kita tengahnya kan udah 3 tuh. Tengahnya 3. Tadi. Ya 4. Nah, Sekarang tengahnya juga. si Ivar Jenner terus Jangan udah masuk. kenapa? Dia udah masuk timnas. Timnas lah Pak. Enggak yang tadi masih proses. Oh, si James sama si Palompesi. Oh, dia yang belum ya. Yang belum. Terus Nah, Ivan Jenner. Ivar Jenner. Ini kita masukin yang sebelum naturalisasi nih ya. Iya, sebelum. Belum. Ivar Jenner, Nathan Joe Aon, Ya. sama Tom Hay. Ya kan? Nah, ini nih. Di sini kita bisa pasang 4-3-3 si adiknya si Jenny Renders yo. Si Jenny Renders ya kan di Jenny Renders ya kan dia kan di sayap kanan. Marcelino kiri, tengahnya si Tomai. Tom Hay lagi penyerangnya kan oleh Romeni Pak. Ya. Aurelio Romeni. Nah si Rapel Strike ini kan ibarat kata kan kita lihat kan ke belakang ini memang belum maksimal kemampuannya. Performanya agak turun stabil ya. belum stabil. Kalau si ini Marcelino? Ini kan di kiri. Marcelino, Ole sama Si Jenny Renders. Jenny Renders. Nah, Itu yang Ole sama Jenny Renders kemarin belum main ya? belum. Belum Emang baru masuk kan? Kan oleh Romeni mah baru dinaturalisasi Pak. Iya, kalau yang sini juga baru juga. Iya, maksudnya dia belum dipercaya lah mesin Taeyong. Jadi ya kemungkinan dia dipakai untuk jadi penyerang. Kalau misalnya si 3 orang ini masuk lah. Jadi di tengahnya itu kita ganti jadi Marcelino, di sininya si James, di sini tetap si Jenny Renders, ini tengah-tengahnya si Ole. Si Marcelino taruh di belakang striker. Wow, nggak marah tuh itu. Nggak marah tuh itu kawan. Yakin banget loh lawan Australia. Yakin saya Pak, yakin banget dah. Soalnya saya pertanyaannya kalau misalnya si 3 itu masuk ya Pak, benar-benar dinaturalisasi dan udah jadi, udah domel sumpah. Si Perdong sama si si James itu larinya udah kayak macan Pak. Jantung mungkin paru-parunya udah 4 kali dia. Paru-parunya. Lah kan emang paru-paru kita ada 4 ininya. Apanya? Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Mungkin dia 10 kali Pak. Larinya kayak Vinicius gesit ya Pak. Larinya. Ya, itu yang saya demen. nanti lah kita lihat. Nah, sekarang saya jadi pertanyaan saya. Nah, ini udah saya komposisinya udah saya jabarkan nih, Pak. Iya. Ya kan? Nah, Bapak kan kurang yakin nih. Nah, Bapak kan kurang yakin. Dihujat sama nih. Nah, Bapak kan kurang yakin, ya kan? Untuk timnas kita nih. Tolong Bapak berikan alasan logikanya. Iya. Kenapa? Ya, menurut versi gue aja. Iya, menurut versi Bapak Iya. gitu loh. Maksudnya gimana gitu loh. Masing-masing orang punya penilaian yang beda kan. Ya gue juga nggak terlalu ngikutin terkait tadi yang masuk yang baru tuh. Terus juga ya inilah pemain-pemain kita nih yang baru-baru
kira-kira udah bisa langsung apa namanya? Ngeklop. Iya, klop sama yang lain apa enggak? Ah. Ya gue sih ngeliatnya Australia ya pas lagi ngelawan Jepang aja dia bisa bertahan, ya kan? Pas lawan Jepang kan sempat seri kan? Ah. Nah, Seri kemarin ya pemenang Pak? Seri ya? seri. Seri, Jadi oh ya jadi dia lawan Jepang aja udah kayak hampir selevel gitu. Nah, untuk Indonesia ya gue sih berharap tetap Indonesia bisa maksimal. Tapi kalau misalnya bicara menang, gue nggak yakin 100%. Ya tetap mungkin ada Lawan lah. Australia. Lawan Australia. Kita bahas Ah. satu-satu kan. Lawan Australia. Jadi ya mungkin bisa sekitar 50 sampai 60% lah. Jadi agak setengahnya dong. 50-50. Oh, 50-50. Iya, kalau untuk menang ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk bertahan ya kemungkinan ya harapan gue minimal ya bisa bertahan Indonesia. Dalam artian jangan sampai kalah gitu. Karena kan kita juga butuh nilai kan. Poin. Butuh poin kan. Jadi prediksi gue ke lawan Australia nanti bisa kemungkinan seri. Seri Bapak nih. Seri. Nggak kalah. Jangan ya kalau jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Iya. Seri lah. Harapannya itu. Oh, harapannya seri Bapak. Harapannya seri. Cuma ya kalau misal untuk menang kayaknya gue apa ya ngerasa kayaknya masih kurang gitu. Karena kayak dari sisi permainan pas gue ngeliat Jepang lawan Australia ini, Australia lumayan bagus tuh. Nah kalau untuk Indonesia kan karena ada yang barunya ini, ya karena gue belum lihat juga kan koordinasi antara pemain yang baru ini kayak gimana ya, gue nggak bisa ngebandingin. Kalau lu kan mungkin nilainya ini udah yang larinya kencang-kencang terus ini di masing-masing bagus, tapi kan ketika disatuin kan ya nggak ada yang tahu. Bisa jadi bisa langsung klub, bisa jadi ya belum bisa langsung nyatu, kan bisa aja kan. Nah, yang Bapak itu kan prediksinya Bapak apakah si Australia ini full squad apa nggak full squad? Ya pasti di sana juga pasti tapi full kan squad lah. Full squad jadi kan 4 orang ini cedera semua. Gue nggak tahu itu, pokoknya gue nggak tahu dia yang cedera siapa, yang cedera berapa. Ya intinya sih kalau misalnya Tetep, sekali gini. Ini gue bicara full squad ya, full squad. Full squad. Tapi kalau misalnya nggak full squad, ya bisa jadi kemungkinan menang. Kan Indonesia ya, harapan itu, kita kan bisa menang. Nah, kan? itu logika saya, Pak. Itu logika saya. Emang logika saya kenapa Indonesia bisa menang ya karena memang si Australianya tidak full squad gitu, Pak. Dan ditambah lagi logikanya ada ketambahan pemain juga kan kita kan. Ya tapi kan ya tadi yang lo bilang kan pasti dari sana juga mikirin nih penggantinya kan pasti juga kalau bisa yang sebanding kan atau selevel kan. Iya. Ya kita nggak tahu. Kita harapin sih apalagi pertandingan pertamanya PK kan. Iya kan? Betul. Iya kita harapin nggak mengecewakan rakyat Indonesia lah. Yang penting jangan mengecewakan lah rakyat Indonesia. Kalau anak 100% seri 100% menang, gua minimal seri aja. Kalau saya menang, udah cukup. Ingat Indonesia itu jangan ini elang tertidur, Garuda sedang tertidur kalau lagi melayang udah buset melesat. Ya karena ini kita bicarakan masalah si lawan Australia nih ya. Nanti kan udah pasti 5 hari kemudian 5 hari kemudian kan lawan Bahrain kan. Nah, ini prediksi Bapak dulu dah lawan Bahrain. Lawan Bahrain sih insya Allah kita bisa menang lah. Berapa? Ntar kita cek ulang ya pas lagi itu ya. Iya, nanti kan ini kan kita ini Pak. Nanti kita cek ulang benar gitu loh. Apa sampingin aja sampingin. Itu di belakang aja. Lawan Bahrain prediksi 2-0 lah. Indonesia menang. Buat Indonesia. Iya, terus kita flashback lagi lawan Australia Bapak seri berapa? Bapak kan minimal seri ini. Iya. Ya, berapa? 1-1. 1-1. Seri 1-1. Lawan Bahrain 2-0 Indonesia. Kalau saya lawan Australia nih Pak, kita menang 2-1. Ya. Lawan Australia, lawan Bahrain itu kita tipis 1-0. Lawan Bahrain. Kita lihat ya. Iya. Dicatat nggak nih? Bapak, sekarang saya tanya lagi, Bapak optimisnya menang Indonesia lawan Bahrain itu gimana Pak? Kan gue kemarin nonton juga kan, biarpun cuma ya nggak full lah. Maksudnya cuplikan dari pas Indonesia Bahrain tuh hampir diulang-ulang karena kan itu kemarin agak kritis juga kan, kita hampir menang kan? Iya karena itu wasitnya botak. Yang lu besokannya tuh langsung ngeluh apa langsung gondok. Aduh. Iya ya kalau dari sisi permainan ya mungkin hampir sama-sama bagus gitu. Tapi gue yakin Indonesia apalagi bermain di kandang. Besok kan main di kandang kita kan lawan Bahrain kan? Iya. Iya, itu gue yakin pasti bisa lebih bagus lagi dan Bahrain
sebetulnya udah agak Down jatuh ya? juga Down mentalnya. ya mentalnya. Karena pernah ngeluarin statement juga kan, nggak Iya. mau main di Indonesia kan. Betul. Nah, iya, mungkin itu ya salah satu keyakinan gue ya kalau misalnya nanti ya Indonesia bisa menang lah lawan Bahrain. Bahrain. Lawan Bahrain. Nah, berarti lawan Cina Bapak gimana lawan Cina? Lawan Kita Cina. gini loh Pak, ini kan ronde ketiga ini Ada 4 pertandingan. 4 pertandingan, Australia, Australia, lalu Cina. Bahrain. Nah, jadi jedanya ini dari Bahrain ke Cina ini 3 bulan lagi Pak. Oh, masih agak lama ya. Iya, 3 bulan lagi. Oh, berarti nanti prediksi nanti aja. Apa Terus- dari sekarang? Terserah Bapak. Lawan Cina itu, lawan Cina kita di ini loh Pak, di Oh, nanti di- aja mendingan karena gue mau lihat Cina. Cina kan besok main juga kan? Cina lawan mana? Oh iya, pasti main juga. Main juga Nah, kan? tapi Oke. sebelumnya dia lawan apa dulu? Iya, nanti kita lihat kira-kira dia kayak gimana nih Nah, baru kita hasilnya. Karena kan ini peringkat 3 sama sampai peringkat 3 6 ya? 4 5 6 apa 5 sih? iya kan Jepang, ya kan Australia, Indonesia, Cina, sama Bahrain Bahrain 5. 5. Iya, berarti peringkat 3, 4, 5 kan itu Poin poinnya sama semua. sama kan? semua. Ya, cuman dari yang ketiga kedua ini poin cuma 1 bedanya. Oh iya, yang Australia kan. Ini sebenarnya ini dilema juga tiga ini sebenarnya di grup C ini masih kesempatan Ya, yang Australia bisa tumbang juga kalau misalnya iya, jadi kalah dia. masih bisa masuk ke apa runner up Iya. langsung masuk gitu loh. Tiga yang Yang semuanya paling ini. aman mau udah Jepang aja lah. Yang paling aman mau udah di atas angin udah Iya. Jepang, Pak. Udah pasti Jepang udah pasti masuk. Kelasnya beda dia. Kelasnya udah beda.